Ketika Nabi Isra, mereka orang-orang Quraisy membantah, ya, membantah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi. Mana mungkin seseorang mampu berjalan dalam satu malam sampai ke Masjidil Aqsa? Ditanya tentang berapa jumlah pintunya, ditanya lagi, langsung dicek orang yang sudah pernah berangkat ke Masjidil Aqsa, ya, ke Baitul Maqdis pada saat itu. Ditanya, berapa lama kamu ke Baitul Maqdis? Dengan kendaraan cepat 2 bulan. Ini bagaimana nih Muhammad ngakunya semalaman sampai ke Baitul Maqdis? Tapi dia tahu jumlah pintunya. Benar gak jumlah pintunya? Oh ya benar. Ya, seperti itu. Dan banyak sekali mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW seperti bulan yang terbelah. Mereka menyaksikan juga di Syam. Mereka juga menyaksikan juga di negeri-negeri yang jauh. Bahkan mereka menunggu, wah kalau benar, ya, ketika Muhammad itu didebat gitu kan, kemudian ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditunjukkan mukjizat bulan itu terbelah menjadi 2, mereka mengatakan Muhammad semakin hebat sihirnya. Ya, jadi mereka bukan semakin percaya. Mereka mengatakan, datangkan kepada kami satu mukjizat, tanda-tanda kenabian di belah bulan. Ketika di belah bulan itu, mereka mengatakan Muhammad lebih hebat sihirnya. Wah, semakin hebat sihirnya. Kalau begitu kita tunggu orang-orang yang pulang dari Syam. Ini jangan-jangan bulan ini hanya sekedar adanya di Mekah doang. Jangan-jangan terbelahnya di Mekah doang. Coba kita tanya nanti orang-orang yang baru pulang dari Syam. Begitu orang ingin pulang dari Syam, sebentar lagi kafilah dagang itu mau sampai, mereka itu sudah berjejer, ya, di depan pintu masuknya itu. Mereka ingin bertanya, benar nggak kamu itu melihat bulan itu terbelah di negeri Syam? Rupanya betul. Mereka melihat waktu itu dalam satu malam bulan terbelah menjadi 2 di negeri Syam. Apa yang mereka katakan? Sihirnya Muhammad semakin mendunia. Jadi mereka memang selalu seperti itu. Kerjanya memang apa? Menyatakan kebatilan itu kepada para nabinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila sabili rasyada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, balagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha hadhihi al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqan jihadihi hatta ataahu al-yaqinu min rabbih. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha wa naharuha sawada yazigu anhu ila halik. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi wa qatafa ala asarihi ila yaumil jam'i wad din. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku sekalian kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kembali Allah mempertemukan kita pada hari ini dalam kajian rutin kita, yaitu dari bab tentang akidah dan tauhid, dan kita masih dalam pembahasan kitab Masail Jahiliyah, yaitu tentang tradisi orang-orang jahiliyah, Yahudi wan Nasara dan selain daripada Yahudi wan Nasara yang mereka menjalankan agamanya dengan kebodohan. Dan kita memasuk kepada tradisi yang selanjutnya, yaitu
tradisi yang batil yang mereka lakukan dalam cara beragama mereka. Mereka menisbatkan kebatilan itu kepada para nabi. Mereka menisbatkan kebatilan kepada para nabi. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Setiap nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, kepada semua nabi, kepada semua umat dan kepada semua kaum, itu membawa kebenaran. Dan mereka membawa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka mukjizat. Allah berikan kepada mereka tanda-tanda kenabian. Allah berikan kepada mereka sesuatu yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Allah berikan juga kepada mereka pemahaman tentang perkara-perkara yang gaib yang tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lainnya. Dan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu mengenal Allah dan mengenal tentang balasan yang Allah berikan dan juga tentang surga dan neraka. Tetapi apa yang mereka lihat dari para nabi yang diutus oleh Allah, justru mereka menganggap itu adalah sebagai sebuah sihir. Seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yang bisa menguasai jin, yang bisa menguasai berbagai macam makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, ya. Begitu pula dia bisa berbicara dengan mampu mengerti bahasa binatang dan lain sebagainya. Maka mereka menganggapnya bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ini adalah kekufuran dan kebatilan. Dan Allah membantah ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Sesungguhnya Nabi Sulaiman itu adalah bukan melakukan kekufuran. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, dia mampu berbicara dengan bahasa binatang, dia mampu juga dengan kerajaan yang begitu besar menaklukkan jin dan lain sebagainya. Itu bukan sihir. Walaupun Nabi Sulaiman bisa mengulang-ulanginya, dan itu adalah ketetapan dari Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi mereka mengatakan, ya, Nabi Sulaiman telah melakukan kafir, telah mengajarkan sihir. Justru yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan-syaitan itu yang mengajarkan sihir kepada mereka. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Syaitan itu selalu mengajarkan manusia sihir. Dan sihir itu adalah sesuatu yang dipelajari dan sesuatu yang bisa diulang-ulang. Bacaan-bacaan tertentu, jampe-jampe tertentu, sehingga dia memiliki kekuatan tertentu, ada kemampuan tertentu, maka kemudian kemampuan tersebut di luar daripada kemampuan manusia yang lainnya. Jadi mereka menganggap apa yang dilakukan oleh para nabi dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebatilan. Ya. Itu adalah kebatilan. Dan dikatakan nisbatu batilihim ilal anbiya. Mereka menisbatkan bahwa kebatilan itu yang dibawa oleh para nabi. Tujuan daripada ungkapan-ungkapan mereka menfitnah dan menghasut umat itu agar membenci para nabi, agar nabi ini tidak memiliki pengikut. Sehingga sembahan-sembahan yang mereka sembah, keyakinan-keyakinan yang sudah tertanam dalam diri mereka selama ini, itu semakin dipercaya oleh masyarakatnya. Orang yang menyelisihi para nabi, orang yang menyelisihi nabinya, orang yang menyelisihi sunnah nabi pada saat ini saja, ahlul musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang berbuat menyimpang dari agama, orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan tertentu, padahal mereka adalah seorang muslim, dan mereka menyelisihi nabi. Mereka suka mengajarkan sesuatu ya tentang perkara-perkara kenabian yang tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tujuannya adalah agar orang itu semakin percaya kepada apa yang mereka yakini selama ini. Ya. Itu tujuan mereka. Jadi tujuan mereka menghasut para nabi itu berada di atas kebatilan, dan apa yang dibawa oleh nabi itu adalah batil, ya tujuannya biar tidak ada pengikutnya. Kemudian mereka mencampuri kalimat yang dibawa oleh para nabi, ajaran yang dibawa oleh nabi dengan ajaran-ajaran mereka, atau menghapuskan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi dan menetapkan ajaran mereka sebagai ajaran yang hak. Seperti itu. Maka dalam perkara Nabi Sulaiman, Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman." Ya, sesungguhnya Nabi Sulaiman itu tidaklah kafir. Ya. Begitu juga firman Allah Ta'ala ketika mereka menyebut bahwa
Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Yahudi dan Nasara. Maka Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 67, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan atau Nasraniyan." Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan juga seorang Nasara, bukan. Itu yang dianggap oleh mereka. Itu yang dianggap oleh mereka. Karena mereka adalah kaum yang sudah menganggap benar. Ya. Mereka mengatakan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum. Mereka mengatakan sesungguhnya tidak akan masuk dalam surga kecuali orang-orang yang memiliki agama Yahudi atau orang-orang yang beragama Nasrani. Tapi Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Itu adalah amani mereka. Amani itu apa? Angan-angan kosong mereka. Itu anggapan mereka yang salah. Maka Allah mengatakan kalau memang orang-orang Yahudi wan Nasara itu adalah sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenarkan agama mereka dan mereka akan masuk ke dalam surga, qul hatu burhanakum. Kalian datangkan dalil-dalilnya, mana bukti-buktinya? Mana bukti-buktinya? Di dalam kitab-kitab mereka, di dalam suhuf-suhuf para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Begitu juga Tauratnya 10 lembar Nabi Musa alaihissalam. Injilnya Nabi Isa alaihissalam yang menganggap bahwa agama Yahudi wan Nasara adalah sebagai agama yang selamat. Tidak ada. Mana datangkan buktinya? Enggak ada. Bahkan di dalam suhuf-suhuf Nabi sebelum mereka, suhufnya Nabi Daud, suhufnya Nabi Sits, enggak ada. Ya. Tapi Allah mengatakan bahwa walakin kana hanifan musliman, bahwa Ibrahim adalah seorang nabi yang lurus, hanif. Ya. Dan sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bil hanifiyati as-samhati. Yaitu dengan agama yang lurus, agama yang mudah. Agama yang lurus. Dan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, anggapan-anggapan mereka itu adalah anggapan yang tidak benar. Jadi tujuannya mereka mengaku mereka punya nabi dan nabi mereka juga banyak. Bahkan dalam anggapan-anggapan mereka bahwa mereka tuh punya nabi paling banyak. Kalau orang Islam itu nabinya siapa? Nabi Muhammad doang. Kalau mereka nabinya banyak. Semua nabi diutus itu kepada kaum mereka. Tapi mereka adalah orang yang paling banyak menyelisihi nabinya dan mereka adalah orang yang paling banyak membunuh nabinya. Dan mereka adalah orang yang paling banyak tidak mempercayai nabinya dan memfitnah dan menghasut nabinya. Dan ini kebiasaan mereka. Dan mereka mau kebiasaan ini dilakukan oleh orang-orang muslim. Sehingga betapa banyak saat ini orang yang sudah mengetahui tentang dalil, mereka tolak dalilnya. Orang yang sudah tahu tentang sunnah, mereka tolak sunnahnya karena tradisi dan budaya yang ada di kalangan mereka. Ditolak sama mereka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anggapan ini sudah menjadi kebiasaan yang ada di kampung kami. Ya. Karena mereka untuk mempelajari hadis, untuk mempelajari sunnah butuh waktu yang sangat panjang. Yang mereka tahu apa yang kami dapati dari nenek moyang. Kalaupun yang didapati dari nenek moyang menyelisihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berpandangan selama itu adalah baik dan Allah menghendaki semuanya kebaikan. Mulai berpikir liberal, ya, bebas mereka dalam berpikir tentang agama. Sehingga dalil itu dibuat oleh mereka, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka merangkum kalimat, memotong-motong kalimat, menghimpun sebuah kalimat, menghilangkan. Yuharrif, menghilangkan makna daripada kandungan kalimat tersebut, ya. Karena ada tahrif, ada ta'til, ya. Jadi kalau tahrif itu menghilangkan makna seutuhnya, adapun ta'til menggantikan, ya. Seperti di kita tentang Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang mu'attilah, ya. Ada orang-orang yang mentahrif tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tentang perkara Allah. Maka mereka senantiasa apa? Menuduh para nabinya, menuduh apa-apa yang dibawa oleh nabi itu adalah sebuah kesesatan. Ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para ahli kitab, ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dihi afala taqilun. Ya, agama Islam itu adalah agama yang sangat lembut sekali. Dan Allah, firman Allah di dalam Al-Quran itu sangat lembut sekali. Allah menyebut orang-orang yang di luar Islam dengan kafir. Itu adalah kalimat yang paling apa? Yang paling lembut. Kafir itu bukan artinya jahat, enggak. Kafir itu artinya orang yang menutup diri dari kebenaran. Ya, orang yang menutup diri dari kebenaran. Mereka tahu tentang kebenaran tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran, maka itu kafir. Ya, maka itu adalah kafir. Wahai para ahli kitab, Allah mengatakan lima tuhajuna fi Ibrahim. Kenapa kalian berbantah-bantahan tentang agamanya Ibrahim? Kenapa kalian berbantah-bantahan tentang keyakinan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Yahudi kah atau Nasrani kah atau apa? Nggak usah dibantah-bantah. Ya. Padahal kata Allah apa? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih. Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan itu bukan sebelum Ibrahim tapi setelah Ibrahim. Terus ngapain mereka berbantah-bantahan tentang Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani? Adanya Yahudi wan Nasara aja setelah turunnya apa? Taurat dan Injil. Ya. Zaman Nabi Ibrahim ada Yahudi? Enggak ada. Zaman Nabi Ibrahim atau zaman Nabi Ismail, Yakub, ya, ada seperti itu? Nggak ada. Ya, jadi mereka menisbatkan itu kepada, ya memang mereka menisbatkan kepada keturunan Ibrahim alaihissalam, karena keturunan Ibrahim itu terbagi menjadi dua, ada Sarah dengan Hajar. Ya, bukan Siti Hajar ya, tapi Hajar. Ya, Hajar ini adalah keturunan Arab yang akhirnya Allah turunkan Nabi setelah Nabi Ismail satu-satunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan Ibrahim, ya, Nabi, ya, melalui daripada jalur Ismail itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya, dan tidak ada nabi setelah Nabi Ismail yang diutus oleh Allah. Sedangkan Nabi Yakub, ya, Nabi apa? Ishak, ya. Anaknya Sarah itu ya. Nabi Ishak kemudian punya anak namanya Yakub dan seterusnya Yusuf. Itu banyak para nabi di kalangan mereka. Makanya orang-orang Yahudi wan Nasara, mereka menganggap agama mereka paling benar. Tapi mereka orang yang paling banyak menyelisihi nabinya. Mereka orang yang tidak banyak bersyukur kepada Allah. Diturunkan Taurat, mereka tolak Taurat. Dirubah-rubah Tauratnya. Nabi memerintahkan begini, dirubah-rubah. Nabi Musa menyuruh begini, dirubah-rubah. Itulah orang-orang Bani Israel. Ya, suka merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan oleh Nabi Musa menyembah binatang. Ya. Dikasih rizki, protes. Maunya yang lebih enak lagi. Ya, memang keadaannya seperti itu, ya. Maka mereka menisbatkan kebatilan itu kepada para nabi, ya. Maka mereka menganggap Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi dan Nasara. Padahal adanya Yahudi dan Nasara setelah turunnya Taurat dan Injil. Padahal Nabi Ibrahim adanya sebelum Taurat dan Injil. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih. Tidaklah turun Taurat dan Injil kecuali setelah Nabi Ibrahim. Jadi tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah bahwa tidak bisa mereka memiliki pendapat bahwa Ibrahim itu Yahudi dan Nasara. Dan Allah juga sudah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 67, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, dan yang kedua dia adalah muslim. Jadi kalimat muslim itu dibangun itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi kalimat muslim itu adanya bukan zaman Nabi Muhammad. Tapi muslim itu sudah dinamakan kita seorang muslim itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 78, huwa sammakumul muslimuna min qabl. Sesungguhnya Nabi Ibrahim sudah memberikan nama kalian itu seorang muslim dari dulunya. Jadi sudah sammakumul muslimun. Sudah diberi nama kita ini adalah muslim. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang muslim. Ya. Seperti itu. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak orang Yahudi, Nasara, enggak.
Ya. Jadi muslim. Taib. Jadi semua nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka itu dinamakan dengan apa? Muslim. Jadi mereka semua dinamakan dengan Muslim. Jadi nggak ada Yahudi, tidak ada Nasara. Ya. Kemudian juga Allah berfirman, ya, tentang apa yang nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel. Kullu ta'ami kana hillal li Bani Israel, illa ma harrama Israel ala nafsihi min qabl an tunazzala at-Taurat. Semua makanan itu halal bagi orang-orang Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel. Siapa Israel itu? Yakub. Ya. Jadi Bani Israel itu adalah Bani Yakub. Ya. Kecuali yang diharamkan oleh Yakub atas dirinya sendiri sebelum Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang sejarah ini, ya, di dalam bab akidah tentang sejarah Taurat, Injil itu memang sangat panjang sekali. Tapi dengan mengetahui dalil-dalil tersebut, ya, kita akan mampu membantah anggapan orang-orang jahiliyah bahwa Islam ini adalah agama yang baru. Lebih duluan Yahudi dan Nasara. Padahal sebelum ada Yahudi dan Nasara, Ibrahim disebut sebagai seorang Muslim. Dan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang menyebut dirinya dan juga nanti keturunannya sebagai seorang Muslim. Ya, seperti itu. Maka mereka menisbatkan tentang kesesatan ini kepada para nabi, ya, sehingga nabi tersebut tidak diikuti. Ya. Nabi itu melakukan sihir, ya. Ketika Nabi Isra, ya, mereka orang-orang Quraisy membantah, ya, membantah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi. Mana mungkin seseorang mampu berjalan dalam satu malam sampai ke Masjidil Aqsa? Ditanya tentang berapa jumlah pintunya. Ditanya lagi, langsung dicek orang yang sudah pernah berangkat ke Masjidil Aqsa, ya, ke Baitul Maqdis pada saat itu. Ditanya, berapa lama kamu ke Baitul Maqdis? Dengan kendaraan cepat 2 bulan. Ini bagaimana nih Muhammad ngakunya semalaman sampai ke Baitul Maqdis. Tapi dia tahu jumlah pintunya. Benar gak jumlah pintunya? Oh ya benar. Ya, seperti itu. Ya. Dan banyak sekali mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW seperti bulan yang terbelah. Mereka menyaksikan juga di Syam. Ya. Mereka juga menyaksikan juga di negeri-negeri yang jauh. Bahkan mereka menunggu, wah kalau benar, ya, ketika Muhammad itu didebat gitu kan, kemudian ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditunjukkan mukjizat bulan itu terbelah menjadi 2, mereka mengatakan Muhammad semakin hebat sihirnya. Ya, jadi mereka bukan semakin percaya. Mereka mengatakan, datangkan kepada kami satu mukjizat, tanda-tanda kenabian di belah bulan. Ketika di belah bulan itu, mereka mengatakan Muhammad lebih hebat sihirnya. Wah, semakin hebat sihirnya. Kalau begitu kita tunggu orang-orang yang pulang dari Syam. Ini jangan-jangan bulan ini hanya sekedar adanya di Mekah doang. Ya. Jangan-jangan terbelahnya di Mekah doang. Coba kita tanya nanti orang-orang yang baru pulang dari Syam. Begitu orang ingin pulang dari Syam, sebentar lagi kafilah dagang itu mau sampai, mereka itu sudah berjejer, ya, di depan pintu masuknya itu. Mereka ingin bertanya, benar nggak kamu itu melihat bulan itu terbelah di negeri Syam? Rupanya betul, mereka melihat waktu itu dalam satu malam bulan terbelah menjadi 2 di negeri Syam. Apa yang mereka katakan? Sihirnya Muhammad semakin mendunia. Jadi mereka memang selalu seperti itu. Kerjanya memang apa? Menyatakan kebatilan itu kepada para nabinya. Ya. Apalagi Al-Quran. Mukjizat yang terbesar pada umat ini adalah Al-Quran. Ya. Seperti itu. Jadi umat ini tidak diberikan dia bisa berjalan di atas air. Orang Islam yang soleh dia bisa terbang. Ya bisa sih sekarang terbang orang ya. Ya, bisa terbang sekarang semua orang. Ya, tinggal naik pesawat semuanya terbang. Ini orang soleh itu nanti diberikan keramat begini, diberikan apalagi karomah begini. Nggak ada dalil tentang hal ini. Ya, kalaupun Allah berikan, ya itu hanya sesaat saja. Ya, itu hanya sesaat saja. Dan itu diberikan juga kepada orang-orang yang tidak soleh juga. Kalau Allah ingin menyelamatkan, karena pada diri manusia ini ada malaikat hafadzah. Ya, ada malaikat qarin, ada malaikat hafadzah yang senantiasa menjaga kita. Senantiasa menjaga malaikat hafadzah ini.
Kalau malaikat hafazah ini sudah tidak menjaga, ya sudah mayat di dalam kubur. Itu binatang langsung mendekatinya, digeragotin itu tubuh semuanya. Ada cacingnya, ada kelabangnya, ada apanya, masuk semua ke dalam tubuh manusia. Sehingga aliran tubuh sel-sel, ya, apalagi dalam tubuh ini ada binatang-binatang dalam tubuh, ya, itu akan langsung menggeragoti tubuh. Tapi kalau malaikat hafazah, Allah suruh menjaganya, kita tidur nggak ada kecoa masuk ke kuping. Ya. Kita tidur misalkan di depan rumah di bale, ya. Saya pernah depan rumah ketiduran, tidur aja. Istri saya juga lupa, saya tidur aja enak. Ya. Pada tamu pulang saya istirahat tidur di situ. Tamunya pulangnya jam 12. Saya tidur di situ. Tidur bangun, Masya Allah, jam 3. Ya. Alhamdulillah. Padahal di situ di kebun ada ular lewat, ada apa. Ya. Tapi Allah menjaga. Ya. Maka pada diri manusia ini in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada yang menjaga dan Allah yang Maha menjaga menyuruh para malaikat untuk menjaga kita. Baik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk menunjukkan kepada umat. Ya. Itu menunjukkan kepada umat. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh Nabi berkali-kali. Ya, bisa kan disuruh, coba Muhammad itu ada bulan, coba belah lagi jadi 2. Ya nggak bisa. Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Sekali aja. Mujizat yang bisa diulang-ulang oleh semua adalah Al-Quran. Ya. Maka orang itu akan menjadi tenang hatinya. Orang kalau sudah tidak tenang hatinya, baca Al-Quran. Orang sudah panas jiwanya, baca Al-Quran. Bukannya dengerin musik. Ini orang sambil santai di mobil, dengerin apa? Dengerin musik, hatinya menjadi tenang. Ini orang yang rusak hatinya. Orang dengerin musik, hatinya tenang, berarti sudah rusak hatinya. Ya. Nggak ada dalilnya, ketenangan itu pada musik, nggak ada. Ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir, hati akan menjadi tenang. Ini sekarang zikir dicampuri dengan musik. Sholawatan pakai musik, zikir pakai musik, doa dimusikin, doa untuk orang tua dimusikin. Udah nggak benar ini cara beragamanya, ya, nggak benar. Saya tanya, musik di zaman Rasul ada atau enggak? Ada nggak musik di zaman Rasul? Ada musik di zaman Rasul. Sholawat di zaman Rasul ada nggak? Ada. Orang yang pandai bersyair di zaman Rasul dengan sekarang, pandai mana bersyairnya? Zaman Nabi. Dan Nabi punya seorang ahli syair yang umur 80 tahun. Ya, pada saat perang Khandaq terjadi pengepungan dari orang-orang Bani Quraidah, itu satu-satunya laki-laki di kota Madinah yang didatangi oleh Sofia, bibinya Nabi SAW, itu adalah penyair yang sudah tua. Kamu laki-laki satu-satunya. Oh no, orang Bani Quraidah sudah mengepung Madinah. Ya. Mereka membatalkan perjanjiannya dengan Nabi, orang-orang Yahudi ini. Akhirnya dipenggal semua sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gara-gara mereka membahayakan kaum muslimin. Itu Sofia langsung memenggal kepala dia, ketika nongol langsung dipenggal kepalanya. Ya. Dia berpakaian seperti laki-laki. Seperti itu. Karena di Madinah enggak ada laki-laki, semuanya berangkat ke Khandaq. Ya. Sedangkan yang tersisa hanya satu. Kata dia, saya bagaimana? Saya perang aja belum pernah. Ngebunuh orang apalagi. Itu penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Jadi ada orang Nabi di tengah mereka dengan berbagai macam keutamaan, kemuliaan, kalimat-kalimat yang indah, akhlak yang mulia. Tentunya seorang penyair melihat dengan matanya dan berinteraksi langsung, pasti syairnya akan jauh lebih apa? Lebih indah. Tapi apakah mereka bersyair tentang Nabi? Ya, syairnya secara berlebih-lebihan. Kemudian mereka pakai apa? Pakai musik. Ya. Sekarang sholawatnya yang membuat hati menjadi menangis atau alunan musiknya. Kan ada ya orang yang mendengar musik itu kemudian sampai apa? Sampai nangis. Artinya mah nggak tahu dia karena pakai bahasa Arab. Tapi sampai nangis, sampai terenyuh, sampai hati. Saya kalau dengar sholawat ini kayaknya tenang. Saya pernah tes langsung. Ya,
Dengan seseorang itu ente suka sama salawat musik. Iya Ustaz, ane kalau dengerin itu kayaknya hati tenang banget. Nah, taib. Tutup sama ente. Ya, terus ane bacain sama dia. Ya, ane bacain salawat seperti yang ada di dalam musik tersebut dengan tanpa musik dan lain sebagainya. Ane bacain. Bagaimana? Antum tenang nggak? Biasa sih Ustaz. Nah, salawatnya sama. Salawatnya sama. Bahkan dites langsung. Sekarang begini. Nih, antum dengarkan bacaan Al-Quran. Ya, Hani Ar-Rifai. Antum dengarkan dengan musik itu. Lebih tenang mana? Ya dia lebih banyak mendengarkan musik. Nanti alasan lagi. Kalau dengarkan Quran, pakai murotal kan Ustaz. Kalau nggak didengerin nggak boleh Ustaz. Ya, kalau musik kan nggak didengerin, biarin aja. Intinya dalam Islam musik itu haram. Sepakat para ulama. Adapun ulama yang membolehkan musik ada beberapa syarat. Syaratnya banyak. Iya, syaratnya banyak. Syaratnya nggak dipakai, yang dipakai boleh. Itunya doang. Iya. Syaratnya nggak dipakai. Ini orang kalau sudah nggak pakai syaratnya udah bahaya ya. Maka tidak ada ya sebuah kaidah itu yang di dalamnya itu terdapat syarat, maka syarat itu hukumnya menjadi wajib. Ya. Bisa difahami insyaallah ya. Barakallahu fiik. Baik. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, demikian pula halnya pada umat ini. Ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada para imam, padahal mereka menyelisih akidahnya para imam. Oh, akidah saya mengikuti Abu Hanifah. Akidah saya mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Akidah saya mengikuti Imam Malik. Akidah saya mengikuti Ibnu Abbas. Ya, kepada para ulama salaf. Ya, dinisbatkan kepada mereka. Bahkan banyak buku-buku palsu tentang akidah mereka. Banyak ucapan-ucapan. Maka hati-hati kita kalau baru mendengar sebuah ucapan broadcast dan lain sebagainya tanpa ada keterangan dari memang betul-betul orang, kadang-kadang disebutkan nama ustadz yang ustadz itu memang ahli dalam hadis, disebutkan padahal bukan dia yang nulis. Ya, makanya hati-hati kita. Tidak boleh menyebarkan sesuatu yang belum jelas dari mana kita mendapatkannya. Ini sebar, terjadi fitnah yang besar. Tidak boleh kaum muslimin melakukan hal demikian. Ya. Ini merusak agama. Orang kalau sudah bersembarangan dalam broadcast, kirim langsung tanpa dia meneliti terlebih dahulu benar atau tidak informasi tersebut, ini kehancuran umat ini. Ini masalah yang besar dalam agama. Orang akan mudah mempermainkan agama ini. Ya. Itu Masya Allah. Akhirnya orang menyebutnya dengan macam-macam. Ya. Orang menyebutnya dengan macam-macam, dituduh dengan macam-macam. Orang Syiah ikut campur di sana, dituduh dengan tuduhan macam-macam. Ya. Ini waliyadzubillah. Makanya hati-hati kita dalam menyampaikan broadcast atau mungkin baru dapat dari mana. Pastikan dulu, oh ini siapa nih? Oh ini ustadz yang menulis. Ya, dalil-dalilnya dilihat semuanya. Kalau memang ustadz ini terpercaya, kita memang sudah berinteraksi langsung dengan dia. Kita tahu tentang kapasitas keilmuannya. Kita meyakini kemudian juga dia membawakan semua dengan dalil-dalil dan juga dengan referensi yang jelas, boleh. Ya, baru kita sebarkan kepada yang lain. Seperti itu. Jangan main asal sebar, dapat broadcast, sebar. Ya. Ustaz, ini ada broadcast apa ini? Nanti pada 15 Ramadan, ya pada malam nuzul Quran nanti akan terjadi apa? Petir. Wah. Itu adalah salah satu tanda ini, maka ini Masya Allah. Ya, banyak sekali hal-hal yang demikian. Ya. Nanti 2016 akan terjadi dukhon. Sampai 2017. 2017 tidak terjadi, 2018, 2020 tidak terjadi sampai. Ini kan nebak-nebak akhirnya. Nakut-nakutin umat, bahaya. Dukhonnya akhirnya datang duluan di Semeru. Ya, enggak diundang, enggak di apa. Puas, datang. Tepat pada waktunya. Enggak ada gejala-gejalanya. Kalau ada gejalanya kan ada evakuasi dan lain sebagainya. Kan ini nggak ada gejalanya sama sekali. Ikhwan-ikhwan yang ada di Malang, yang ada di Lumajang, ya, anak kontak langsung. Ya, bagaimana keadaan antum? Alhamdulillah Ustadz, ya beginilah. Ya,
ada yang rumahnya juga penyok-penyok dan lain sebagainya. Dan di sana memang juga luar biasa rawan ya, dari pemahaman-pemahaman yang batil itu memang sangat rawan sekali. Saya beberapa kali mengisi kajian di Lumajang, di Malang, ya. Minggu kemarin saya juga mengisi kajian di Malang. Ya, waktu saya tidak hadir ya di minggu kemarinnya lagi, ya. Itu saya mengisi kajian di Malang. Ya, dan Malang itu Malang ke arah Semeru. Ya, itu seperti itu. Ya biasa saja, ya. Tapi memang di sana banyak ya masalah tradisi dan lain sebagainya yang menyelisihi nabinya. Tapi itu harus benar-benar kita dakwahkan kebenaran ini kepada para pelakunya. Taib. Jadi padahal mereka menyelisih para imam. Mereka menisbatkan diri kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, juga Imam Ahmad. Seperti ada cerita yang itu ya, saya pernah ceritakan tentang Ali Al-Madini dengan Yahya ibnu Ma'in. Ya, dia sedang berkunjung ke salah satu kota, kemudian ada orang yang berdiri membacakan sebuah hadis. Mereka mengatakan qala Yahya ibnu Ma'in qala Ali Al-Madini. Ya, kemudian hadisnya itu panjang, begitu indah. Selesai begitu, orang yang kumpul semua memberikan sedekah kepada dia. Kenapa? Ahli hadis ini orang. Haddasana qala. Ya, wah, cakep banget ini. Ya. Maka kemudian di sana ada Yahya bin Ma'in, ada Ali Al-Madini. Maka Yahya bin Ma'in ketika disebutkan namanya haddasana Yahya ibnu Ma'in, maka kata Ali Al-Madini dicolek. Kamu meriwayatkan hadis itu? Enggak, kata dia. Ya. Kemudian haddasana, ya, disampaikan qala berkata kepada kami Ali Al-Madini, dicolek sama Yahya bin Ma'in. Kamu meriwayatkan hadis itu? Enggak. Jadi dapat dari mana? Enggak tahu, kita dengerin aja. Wah, setelah selesai orang bubar semuanya, Yahya bin Ma'in Ali Al-Madini, seorang ulama besar, datang kepada ini orang. Ya. Mengucapkan salam, kemudian ditanya, "Kamu pernah bertemu Ali Al-Madini, Yahya bin Ma'in?" "Ya, saya pernah bertemu dengan Ali Al-Madini dan Yahya bin Ma'in." Semakin bingung lagi dia. Kata Yahya bin Ma'in dan Ali Al-Madini rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan, "Kami Yahya bin Ma'in dan dia adalah Ali Al-Madini." Apa kata orang ini? Bantahannya. Dengan mudah dia mengatakan, semua orang yang saya temui, dia mengaku Yahya bin Ma'in dan dia mengaku sebagai Ali Al-Madini. Ini memang para perusak agama. Makanya hati-hati, perusak agama itu bukan orang yang hanya sekedar, oh dia berzina, kemudian dia melakukan kehancuran, pembunuhan, itu kemungkaran. Tapi lebih berbahaya lagi, rusaknya agama itu adalah kejahiliahan. Maka dikatakan oleh seorang sahabat, al-jahilu aduwwun nafsihi. Kebodohan itu adalah musuh dirinya sendiri. Orang kalau sudah bodoh dalam beragama, seenaknya saja dia berbicara tentang agama. Ditanya lagi sama orang tentang agama, dijawab lagi oleh dia seenak-enaknya aja. Nah, ini bahaya. Ya, dia dikenal sebagai orang yang beragama, kemudian dia salah, ya, dalam mengungkapkan kata-kata, ini jadi masalah. Seperti baru-baru ini ada sebuah masalah besar tentang masalah warisan. Seorang istri ditinggalkan oleh suaminya, ya. Maka kemudian seorang ustadz itu datang kepada ini, ditanya, ya. Ustadz ini tidak mengetahui tentang masalah waris secara utuh. Dan itu terjadi keributan. Ya. Maka dia mengatakan, kata kakaknya, ustadz ini bertanya, "Ibu yang ditinggal siapa?" "Ibu, saya dan anak 4. "Oke, kalau begitu ibu pertama dapat 1/3, kemudian ibu dapat 1/8, sisanya baru dibagikan kepada anak." Ini 1/3 dari mana? Ini kan jadi aneh. Oh, itu katanya hibah. Namanya hibah itu dan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, dan itu tidak boleh masuk kepada ahlul waris. Ya. Lalu kakaknya kekeh, dia mengatakan, "Saya pokoknya ikutin ustadz itu." Kata adiknya, "Kata Ustadz Burhani begini, ini yang benar." Ani tanya lagi sama para ustadz. Ya. Ini aneh. Dari mana dapat 1/3? Ini kan jadi masalah. Ya. Ribut akhirnya di dalam keluarga, bahaya yang seperti ini. Akhirnya kata adiknya, "Saya berlepas diri daripada apa yang kakak lakukan." Ya. Ya udah, kakak ketemu saya sama Ustadz Ahmad. Sampaikan. Ustadz yang disampaikan itu ketemukan saja biar kita duduk bareng. Ya. Katanya, "Enggak, saya enggak mau. Pokoknya saya percaya sama Ustadz ini aja." Ini kan bahaya kalau seperti ini. Karena ilmu agama itu bukan milik Ustadz.
Tapi ilmu agama itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala dan seorang ustadz harus menyampaikan dengan amanah, dengan benar. Ya. Tidak boleh bersembarangan. Sedangkan mereka menetapi akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ariyah, tapi mereka mengaku sebagai pengikutnya imam-imam as-salaf. Tapi mereka akidahnya Mu'tazilah, akidahnya Asy'ariyah. Lantas mereka menisbatkan akidah batil tersebut kepada para imam as-salaf. Ini akidah batil Mu'tazilah ini tuh dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Tuh dibawa. Ya, akidah sesat ini oleh ini. Wal iyadzu billah. Ya. Padahal para imam rahimahumullah tersebut tidak berakidah Mu'tazilah, bahkan para imam tersebut memerangi orang-orang Mu'tazilah, yakni ahlul kalam. Ya. Ini salah satu contoh ya tradisi daripada orang-orang jahiliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sifat-sifat tersebut dan tetaplah kita berada di atas as-sunnah. Ya, kita tetap berada di atas as-sunnah, jangan pernah menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap manusia boleh ditolak perkataannya, bisa dibenarkan, bisa disalahkan, kecuali pemilik daripada kuburan yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ucapan Nabi harus kita terima, sedangkan apa yang datang bukan dari Nabi boleh kita terima, boleh tidak kita terima. Begitu pula Taurat dan Injil yang ada di sisi kita pada saat ini, boleh diterima, boleh tidak diterima. Dibenarkan sepenuhnya tidak boleh, disalahkan sepenuhnya juga tidak boleh. Kita yakini itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Suhuf yang diturunkan kepada Nabi juga banyak. Nabi Sid suhufnya ada 51. Ya. Nabi Daud suhufnya ada 25. Ada suhuf-suhuf para nabi. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita untuk berada di atas akidah yang lurus, yaitu akidah yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, dan juga para ulama-ulama as-salafus salih yang terdahulu dari kita, dan kita tidak menyimpang daripada pemahaman yang dibawa oleh mereka semua, dan kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah daripada sifat-sifat yang buruk yang dapat merusak urusan agama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menjauhkan kita dari keburukan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب